Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Seseorang karena konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga mereka, itu karena ketidaktahuannya si fulan berkali-kali mentalak istrinya, bertengkar, kemudian mengucapkan talak, damai, begitu terus sampai tak terhitung banyaknya. Lalu si fulan belajar agama dan tahu bahwa ada talak bain dalam aturan syariat kita. Apakah talak yang diucapkan fulan terhadap istrinya berkali-kali tersebut kala jahil dulu termaafkan, atau mereka harus bercerai? Jazakumullah khairan wa wafaqakumul mazid minal ilmi an-nafi' wal amal shalih. Amin. Begini. Jadi talak itu harus dirinci. Ada yang namanya talak roj'i, ada namanya talak bain, ada lagi namanya talak sunnah, ada lagi namanya talak bid'ah. Yang harus dipahami bagi penanya, talak bid'i sama talak sunni itu kapan? Ini dulu dipahami dengan cermat dan bagus, baru bisa menilai tolak saya itu jatuh apa enggak gitu kan. Apakah talak saya itu roj'i atau talak saya itu bain. Itu harus memahami konsep pertama dulu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu fatallikuhunna, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumuhunna fatallikuhunna liiddatihinna. Apabila kalian itu mau mentalak istri-istri kalian, maka ini fi'il amr, perintah, maka talaklah di iddah mereka. Berarti waktu talak itu berarti mentalak itu ada waktunya, biar sesuai dengan perintahnya Allah. Kalau nggak sesuai dengan perintahnya Allah, berarti tertolak dong. Man amila amalan laisa alaihi amrun, hadis Aisyah muttafaqun alaih. Man ahdatsa fi amrina, berarti kan siapa yang mentalak yang itu bukan pada waktu yang telah ditetapkan oleh syariat, berarti pentalakannya nggak dianggap, karena itu termasuk man amila amalan laisa alaihi amruna. Jadi siapa yang beramal yang itu tidak ada perintah dari kami, berarti mentalak yang tidak ada, yang tidak mentalak di waktu yang tidak ditetapkan oleh syariat, berarti bukan perintah kami. Apa hasilnya? Fawa raddun, maka itu tertolak. Nah, berarti konsep kedua, terus kapan waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentalak istri itu kapan? Waktunya adalah dalam hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih itu dijelasin adalah ba'da haidhi, ba'dal haid ay fituhri, ketika suci dan belum dikumpulin. Itu perlu dicatat itu. Jadi apa? Jadi fatallikuhunna liiddatihinna, talaklah mereka itu di masa iddah, di waktunya. Kapan waktunya? Adalah selesai haid, yaitu suci, selesai haid dan belum dikumpulin. Nah, maka berarti siapa yang menjatuhkan talak di masa itu, berarti itu namanya talak sunnah. Dan siapa yang menjatuhkan talak di selain itu, berarti namanya talak bid'ah. Nah, kalau talak bid'ah itu dihitung apa enggak dihitung? Masih ada khilaf lagi. Tapi saya condongi, yang saya pilih enggak dihitung. Karena apa? Karena Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi fawaratun, tertolak. Walaupun sebagian para ulama tetap menyatakan masih dihitung gitu kan. Nah, kalau ini paham, berarti Anda kalau ingin menceraikan istri kamu dan itu supaya syar'i dan dianggap, ya nunggu dulu. Bukan kok ujuk-ujuk marah, tak talak kamu lalu jatuh. Ya enggak, ya percuma Anda sudah kumpul sampai 100 kali, ujuk-ujuk ada masalah juga. Kamu ku talak, anti tolik sampai
ping 1000 lah misalnya, sampai ping 1000 gitu kan, sampai ping 1000 gitu kan, ya percuma lah. Kenapa percuma? Karena penjatuhan talak kamu itu tidak pada waktunya, harus ada waktu. Gampangannya begini loh, supaya paham kan. Anda itu masuk kantor, mau daftar mau daftar, ya namanya daftar itu kan ada waktunya. Atau nggak berkas 1000 pun atau berkali-kali datang, kalau nggak waktunya ya di stop sama Pak Satpam. Lu kan gitu. Walaupun orang nggak bisa, walaupun semarahnya kamu dan Anda keluarkan talak ratusan kali pun, kalau tidak pada waktunya ya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa. Memicu dari pertanyaan tadi, suami saya marah-marah lalu di masa jahiliyah itu kan menjatuhkan talak itu kapan gitu kan? Kalau dia jatuhkannya itu adalah tidak pada waktunya, berarti nggak dianggap. Maka kalau gitu nggak perlu namanya roj'i dan nggak perlu namanya bain. Nah, kapan itu roj'i dan kapan itu bain? Kalau penjatuhan talak itu pada waktunya. Nah, ketika pada waktunya, maka berarti satu kali namanya talak roj'i. Nah, talak satu kedua itu harus diiringi dengan rujuk pendapat yang paling kuat. Jadi kalau Anda kata dia tunggu nih, kapan istriku haid ini kan, ternyata haid, kemudian ditunggu suci, kesempatan Tuhan untuk menjatuhkan talak. Dia bilang anti tolik sampai ping 100 gitu kan, anti tolik. Apakah itu tetap dikatakan satu kali haid, satu kali berarti tolak roj'i, ataukah nanti dihukumi tolak bain? Pendapat yang paling kuat adalah tetap dikatakan tolak roj'i. Karena apa? Karena tolaku fi ahdi Rasulillah adalah talak di zamannya Rasul, di zamannya Abu Bakar, dan 2 tahun fi khilafati Umar, 2 tahun pada kekhalifahan Umar itu talak 3 sekaligus itu dihukumi satu kali talak. Berarti naiknya talak 1 ke talak kedua, talak 1 naik ke talak kedua itu harus diiringi apa tadi? Rujuk. Kalau nggak rujuk berarti nggak masuk. Nah ini kan dia bilang setelah aku ngaji anak tahu talak bain yang kayak gimana lagi, wong tadi tuh sampai menjatuhkan sekali berulang-ulang gitu kan, tanpa ada tanpa diiringi dengan rujuk, maka itu nggak dianggap. Ditambah lagi kapan menjatuhkannya nggak tahu lagi gitu kan. Nah ini hukum-hukum yang kayak gini ini harus dipahami, jangan sampai menjatuhkan dan memahami hukum sendiri-sendiri. Sama pernah ada kasusnya sama kayak gini ini. Terus tanya kepada seseorang itu, dia nggak dirinci, sehingga dianggap udah cerai, udah talak bain, berarti sudah bukan istrinya lagi. Sedangkan suaminya ini seneng pol sama si wanita itu, bahkan syahwatnya wanita laki-laki ini gede banget gitu kan. Maka stres itu lagi-lagi itu, gimana ini. Nah ini kan jawaban yang soalnya juga global, jawabannya juga global, mengakibatkan termadorotkan pihak laki-laki juga dan termadorotkan ke pihak perempuan juga. Makanya penanya kalau kasus yang ditanya ya kasus yang kayak gini memang harus dirinci biar tidak ada unsur salah. Kalau unsur salah ini kan kasihan. Kalau salah jawab bisa zina gitu kan. Dan kalau salah jawab lagi bisa-bisa jadi cerai, yang itu asalnya masih suami menjadi cerai. Salah jawab bisa-bisa yang harusnya pisah masih tetap menjadi suami, jadi berzina. Makanya harus hati-hati. Dan yang bertanya juga hendaknya harus rinci dalam pertanyaannya.